Bang Wedi punya jantung. Punya jantung. Saya bayarin jantung antum 1 juta, mau nggak? Diambil jantungnya. Diambil jantungnya 1 juta, mau nggak? Ya mati lah. Karena 10 juta, mau nggak? Satu miliar diambil jantungnya, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Karena antum yakin dengan 100 juta antum mati. Dari mana kita berasal? Kenapa ini penting? Karena ada 3 pertanyaan mendasar, ya, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Dari mana kita berasal? Kemudian apa yang harus kita perbuat? Untuk apa kita di dunia? Kemudian akan kembali kemana kita? Jadi jawaban ini harus sahih. Karena ini yang menentukan akidah kita. Jadi penting tuh dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita di dunia, kemudian kemana kita setelah di dunia. 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab, sehingga jawaban ini yang akan menentukan akidah kita. Begitu. Harus dijawab ya. Harus dijawab. Karena ketika kita, ini kan inti akidah. Ketika kita jawabnya benar, akidah kita benar. Ketika kita jawabnya salah, akidah kita salah. Ketika kita dijawab, kita nggak punya akidah. Gitu. Ya. Jadi gini, karena jawaban itu menentukan akidah. Misalnya gini, ketika kita bertanya pada orang Barat, dari mana kita asal? Dari Tuhan. Ya. Kemudian untuk apa di dunia ini? Nah, menurut mereka Tuhan itu seperti pembuat jam. Ya. Jadi buat, kemudian jamnya beredar, kalau sudah mati baru balik lagi. Jam itu mau kemana nggak diatur. Ya. Jadi di dunia ini terserah mereka, yang penting mereka senang, suka, baru setelah itu mereka, ya itu nggak ada hisapnya. Misalnya kita tanya orang Cina, nonton film Sunda kok sembrono nggak? Jarang sih. Sekilas-sekilas aja. Di tanah atau Buddha itu ada reinkarnasi namanya. Oh iya. Jadi asal manusia itu dari reinkarnasi. Kemudian apa di dunia ini? Dia berbuat baik supaya nanti dia akan menjadi sesuatu yang baik. Kalau dia berbuat jahat di sini, nanti reinkarnasi akan menjadi jelek. Ya. Makanya kalau kenapa dia berbuat baik di sini, supaya jadinya nanti dia akan baik. Kalau di sini jelek, dulunya dia berbuat jelek. Gitu. Tujuannya itu kan, jadi akidahnya itu, jawaban itu menentukan akidah. Kalau Islam, dari mana kita? Dari Allah. Dari Allah. Kemudian yakin nggak dari Allah? Yakin. Yakin. Kemudian banyak nggak orang Islam yang yakin akan jawaban tersebut? Ya belum tentu semua ya. Contohnya gini. Ada yang yakin, ada yang enggak. Kalau hari Jumat itu, kalau kita mesti yakin kan ya. Kalau hari Jumat itu banyak orang Islam yang nggak sholat Jumat. Misalnya tukang dagang lah ya, mereka nggak sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau tanya, tahu nggak sholat Jumat wajib? Tahu. Terus kenapa nggak sholat Jumat? Karena kalau saya sholat Jumat, saya nggak laku dagangan. Ya misalnya Lagi rame-ramenya. Iya. Misalnya dapatnya 100.000 lah. Iya. Ya. Nah, dia tahu ya bahwa sholat Jumat itu wajib. Tapi dia lebih memilih 100.000 dibanding perintah Allah. Iya. Nah, berarti harga akidahnya 100.000. Nah, itu akidah bukan? Bukan. Karena dengan 100.000 tergadai akidah. Iya. Tergadai aja. Nah, berbeda dengan orang yang akidahnya itu 100%. Ya. Misalnya, antum nih. Ya. Atau jangan Bang Wedi lah. Bang Wedi. Bang Wedi punya jantung. Punya jantung. Saya bayarin jantung antum 1 juta, mau nggak? Diambil jantungnya. Diambil jantungnya 1 juta, mau nggak? Ya mati lah. Karena 10 juta, mau nggak? 1 miliar diambil jantungnya, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Karena antum yakin dengan 100 juta antum mati. Buat apa? Nah, itu yakin. Buat apa 100 jutanya? Kalau dia mati. Kalau dia mati ya. Begitu juga Nabi Ibrahim Diwariskan. ya, berarti kan ya itu yakin itu kayak gitu. Iya. Taruhnya walaupun mati dia nggak akan menyerahkan, karena dia ada tahu ilmu. Kenapa? Karena
menurut yang saya pelajarin, kalau orang nggak punya jantung mati. Atau kemarin tuh ada yang transplantasi jantung meninggal karena transplantasi gagal. Nah, itu ada Iya. transplantasi gagal aja meninggal, apalagi diambil. Makanya walaupun dibayar 10 miliar, dia nggak mau. Beda nama tuh yang untuk ada beda dan 100 ribu dia mau. Nah itulah kita. Iya. Nah itu harus terbangun dari ilmu. Intinya kan tadi harus menjawab 3 pertanyaan tadi. Iya. Nah, menjawab 3 pertanyaan tadi itu kan harus dijawab ya. Berarti harus maksud saya dengan ilmu. Iya. Harus dengan ilmu. Ilmu dan bukti. Kalau ingin jawabannya atau ingin menjawabnya dengan benar, dengan jawaban yang benar gitu ya. Iya. Ya, ilmunya harus dicari dulu gitu ya. Ya, jadinya harus ngaji itu. Iya. Makanya dari mana kita berasal? Dari Allah. Buktinya apa? Dilanjut nanti. Mati kedua nih. Baik abang-abang semua, kita baru dengar dari Bang Roy ini ya bahwa memang dari mana asal kita sebenarnya bukan hanya itu saja ya, justru ada lanjutannya dari mana asal kita ya, kita di dunia ini ngapain, lalu kemudian setelah mati nanti kita mau kemana kan gitu ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, sangat mendasar sekali yang nanti itu harus dijawab dan jawabannya harus benar ya, harus benar sehingga akidah kita nanti benar juga. Baik, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pemantik yang kedua nih, Bang Ilham. Silakan waktu. Jadi ketika berbicara soal dari mana kita berasal, tentu jawabannya berbeda. Tergantung apa yang dipahami, ya, apa yang ditangkap oleh manusia itu sendiri, kan seperti itu. Bagaimana memandang ya, sesuatu hal, termasuk dari mana dia berasal. Nah, kalau tadi dari barat, kalau saya mungkin dari timurnya. Ya, itu juga. Kalau dari timur itu kan lebih golongan kiri. Iya. Apa jawabannya kalau dari timur? Jadi mereka berpendapat bahwa ini kan soal bagaimana manusia, mereka bahkan ya kata orang-orang kiri, bahkan mereka nggak bertuhan. Kalau tadi kan masih bertuhan ya. Kalau kata orang masih mendingan punya Tuhan. Kalau ini orangnya nggak bertuhan. Kata orang ini ateis ya, kita sebut mungkin. Jadi orang-orang ateis ini berpikir ya, melalui akalnya. Ya sama juga mungkin Barat berpikir lewat akal. Islam juga mendahulukan akal juga. Kayaknya memang Islam ya, membahasnya lewat dalil nanti. Kita ada orang timur, ya, orang timur kita ya, orang ateis ini yang saya maksud. Adalah yang mereka juga memikir, bukan berarti mereka bodoh ya. Tapi mereka melihat bahwa jadi ini memang belakangan ini disebut teori. Apa yang disebut dengan teori evolusi ya. Apa sudah banyak yang kenal teori evolusi. Teori Darwin adalah teori lama. Teori Darwin mungkin ketika beliau yang menggali fakta tentang manusia ditemukan kerangka-kerangka. Oh di manusianya mirip ini. Ternyata di 1000 tahun yang lalu digali lagi ada lagi manusia yang mirip dengan istilah dia itu kan Homo sapien. Homo sapien disebut istilah mereka lah seperti itu. Nah teori Darwin ini menisbatkan bahwa kerangka-kerangka itu ya sejenis dengan manusia dengan perbedaan sedikit-sedikit yang dimulai dari berjalan ya dengan keempat kakinya kemudian sampai tegaknya ya disebut evolusi. Berbeda dengan Lamarck gitu ya. Lamarck ini dia juga mengikuti sebenarnya teori dari Darwin ini, hanya mereka si Lamarck ini meneliti soal hewan justru. Jadi hewan misalnya jerapah ya. Jerapah itu menurut beliau ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek. Jadi menurut beliau hewan ya, yang bisa bertahan adalah hewan yang lehernya panjang. Makanya jerapah ada yang lehernya pendek menurut beliau begitu. Jadi dahulu kala ya, karena teori ini menyangkut juga evolusi, awalnya itu jerapah lehernya pendek. Ya. Karena kemudian di kawasan itu ada pohon-pohonnya panjang, maka yang pendek-pendek ini lehernya ya, kemudian berevolusi karena ingin meraih ya, makanan di atas pohon, jadinya lehernya panjang gitu. Itu menurut teori mereka. Jadi jadilah jerapah seperti sekarang. Padahal kalau kita lihat, ya jerapah ya begitu-begitu aja gitu. Kecuali anaknya lehernya pendek. Nah ini kan teori-teori ini kan memang dibuktikan dengan panca indera saja. Masalahnya kan gitu. Panca indera yang kemudian mereka simpulkan sendiri. Ya. Nah, sebelum mereka ini kan
memberikan teori, artinya kepada manusia, kepada hewan tadi, mereka sampaikan itu setelah apa? Setelah bumi, langit itu terjadi kan, jadi. Jadi setelah adanya langit dan bumi, kemudian lahir manusia, barulah mereka membuat teori itu. Padahal jauh sebelumnya kan ada penciptaan bumi, ada penciptaan langit sebelum manusia kan gitu ya. Sebelum ada makhluk itu, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan langit? Ya. Kenapa muncul teori itu? Karena ya itu tadi hanya berdasarkan akal semata yang mereka indra, yang mereka lihat, ya, berdasarkan kemudian mereka simpulkan berdasarkan teori-teori tadi. Nah, makanya teorinya sampai sekarang dibuktikan pun mentok. Mentoknya kemana? Ya, lagi-lagi ke pencipta. Karena kesimpulannya pasti ke pencipta. Ujungnya pasti ke pencipta. Pasti ada yang menciptakan kan seperti itu. Betul. Kalau kita tadi ya kalau penciptaan bumi, penciptaan langit seperti itu. Berarti kan ada yang menciptakan. Nah, ada lagi teori kan, namanya ada teori seperti itu. Penciptaan langit dan bumi. Menurut teori itu lagi, nah, ilmuwan kan ini berarti ada ilmuwan yang menarik kesimpulan lah dulu bumi ini satu. Nah, nanti mungkin ada bahasan lagi soal matematika. Itu kan hanya sekedar teori ya, teori yang dari dulu hanya sebatas teori saja, sampai ke sekarang belum pernah berkembang menjadi fakta ya kan gitu. Jadi hanya sebuah teori saja dari teori. Ya memang fakta itu berdasarkan yang mereka dapat ketika zamannya mereka, ya. Lalu kemudian dikembangkan kembali oleh ilmuwan sekarang, dan ilmuwan sekarang menemukan bahwa kesimpulannya ini berarti harus ada yang mencipta. Siapa yang mengawali kan gitu. Kalau kita kan azali, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi kan harusnya wah, ini nah, ini masalahnya. Kita dari mana asal manusia? Lalu harus kita juga menggali lagi bahwa penciptaan kita barangkali dengan ada itu. Nanti memang ujung-ujungnya adalah penciptaan. Berbagai teori, entah itu teori Darwin ya atau teori yang lainnya, ya tetap saja dia tidak pernah berkembang menjadi fakta ya sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya nanti memang ujung-ujungnya adalah ke penciptaan tadi ya. Oke, baik, bisa diterima. Bagaimana abang-abang?